Ya, salam saudara-saudara sekalian. Pertama-tama terima kasih banyak bagi saudara-saudara sekalian yang mendukung, mendoakan pelayanan saya selama saya ada di sini ya. Saya sudah menunaikan tugas pelayanan saya di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak ya. Dan puji Tuhan semua acara berjalan dengan baik. Banyak anak Tuhan yang hadir, kurang lebih 600-700 orang menghadiri ibadah itu selama 2 hari lebih. Dan firman Tuhan diberitakan, anak-anak Tuhan menikmati pengajaran firman Tuhan, dan teriring salam dan doa untuk para rekan pelayan, para pendeta, para guru Injil, evangelis, para penatua, diaken, termasuk juga semua jemaat yang terkasih di sana. Kedua, sambil mempersiapkan diri, sebentar lagi saya akan ke bandara untuk pulang ke Batam ya. Sambil mempersiapkan diri, ada seorang anak Tuhan mengirimkan pesan kepada saya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya dia sudah mengajukan pertanyaan itu, tapi dia mengajukan pertanyaan lagi kepada saya tadi tentang doa 10 hari. Katanya di gerejanya ada semacam program ngumpul setiap malam setelah 10 hari sejak peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ngumpul tiap malam kemudian berdoa untuk menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, karena saya pikir saya masih ada sedikit waktu untuk membuat video ringkas, maka saya bikin materi video ini secara ringkas untuk menjawab pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu, saudara-saudara, in fact sangat menggelitik hati saya, karena saya secara personal beberapa tahun yang lalu ya melihat secara langsung menghadiri ibadah semacam itu dilakukan di sebuah gereja. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya. Kemudian mereka mulai berdoa tiap malam ya selama 10 hari. Kemudian berdoa dengan suara yang kencang, bahkan ada yang berteriak, ada yang menangis, bahkan ada yang terguling-guling, diiringi oleh lantunan atau alunan musik secara perlahan, dan mereka menganggap percaya bahwa mereka sedang kepenuhan Roh Kudus. Suatu suasana yang kaotik luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, singkat saja, itu adalah kekacauan. Itu adalah kekacauan. Itu bukan praktik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara berdoa itu salah. Tidak. Malah saudara harus berdoa, terus-menerus berdoa, terus-menerus bergantung kepada Tuhan di dalam doa-doa saudara. Kehidupan kita harus merupakan kehidupan yang berdoa, karena dengan demikian kita menyatakan bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan apapun, menangani apapun, menyelesaikan apapun, kecuali kalau kita bergantung pada Tuhan, kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Dan kita meminta itu dengan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Doa adalah kebergantungan mutlak kita kepada Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita tiap-tiap saat. Dan karena itu kita memang harus dan terus-menerus berdoa. Jadi saya tidak melawan praktik doa. Yang sedang saya bahas di sini adalah kegiatan doa, program untuk berdoa selama 10 hari dengan tujuan untuk menantikan Roh Kudus dengan suasana yang kurang lebih seperti yang saya gambarkan tadi. Saudara, sekali lagi itu kekacauan. Itu bukan hanya kekacauan pada level praktik, tapi kekacauan pada level teologis. Saudara berdoa untuk menantikan Roh Kudus, ini sudah lebih dari 2000 tahun kekristenan ada, dan saudara masih menantikan turunnya Roh Kudus dan berdoa selama 10 hari untuk menantikan itu terjadi. Itu logik apa? Jika Roh Kudus belum turun, maka kekristenan tidak ada. Kekristenan dimulai pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas para murid dan orang-orang percaya. Di dalam peristiwa itu lebih dari 3.000 orang, dan itu adalah momen pertama di mana kekristenan hadir berdiri di muka bumi ini. Dan sudah lebih dari 2000 tahun sejak di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai kemana-mana, bahkan sampai kepada kita saat ini. Itu karena Roh Kudus sudah turun dan sudah berkarya dan sedang berkarya dan akan terus berkarya. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam dunia dan sedang dan akan terus bekerja, maka pintu pemberitaan Injil itu menjadi terbuka. Gereja-gereja didirikan, dan umat Tuhan yang tadinya belum diselamatkan, Roh Kudus bekerja melunakkan hati batunya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus di dalam jemaat-jemaat di berbagai gereja, di berbagai tempat, di berbagai masa sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Jadi Roh Kudus yang mana lagi? Saya tanya, Roh Kudus yang mana lagi? Yang saudara bikin program 10 hari, berdoa ngumpul tiap malam untuk menantikan kehadirannya. Dan satu hal lagi ya, katanya
berdoa menantikan Roh Kudus, yang berarti Roh Kudus nanti baru turun 10 hari kemudian. Tapi pada saat bikin kegiatan itu dan pada saat melaksanakan kegiatan doa itu, kemudian mengklaim diri kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya sedang dinantikan, akan turun 10 hari kemudian, tapi pada saat berdoa menantikan itu sudah mengklaim kepenuhan Roh Kudus. Satu kali lagi saudara-saudara, ini logik macam apa? Nah, saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada di antara saudara yang karena ingin melindungi praktik tidak benar itu akan menciptakan berbagai alasan untuk ngeles. Tapi tolong, ini tidak dimaksudkan untuk perdebatan dan tidak dimaksudkan untuk diperdebatkan, tapi dimaksudkan untuk kita pikirkan dan refleksikan bersama. Pikirkan, refleksikan, duduk dengan tenang, lalu uji itu berdasarkan firman Tuhan. Karena ini bukan tentang denominasi tertentu atau denominasi manapun. Ini tentang ketaatan dan kesetiaan gereja terhadap firman-Nya. Jadi akhir kata saudara-saudara, kiranya Allah Tritunggal berbelas kasihan menjaga gerejanya untuk tetap setia dan hidup dengan menjadikan firman Tuhan dasar dan otoritas paling mutlak, paling tinggi sebagai acuan dan panduan paling utamanya, dan kiranya Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.